Sekarang banyaknya prinsip kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan, 5 pula bilangannya. Namanya bukan Pancadharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa. Namanya ialah Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Irfan Maulana Azizi. Saya dari SMA Negeri 1 Kandat. Kira-kira kalian tahu tidak nih, cuplikan video tadi merupakan pidato dari siapa dan merupakan pidato apa? Bagi kalian yang belum tahu, cuplikan video tadi merupakan pidato dari Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Pada saat itu, beliau membicarakan mengenai rumusan dasar negara kebangsaan Republik Indonesia, yaitu Pancasila. Ngomong-ngomong, kalian sudah pada tahu belum nih sejarah lahirnya Pancasila dan sejarah tanggal 1 Juni yang kita peringati kemarin sebagai hari lahir Pancasila? Penasaran seperti apa penjelasan lebih lengkapnya mengenai sejarah lahirnya Pancasila? Ikuti terus videonya. Sejarah lahirnya Pancasila dimulai ketika menjelang kekalahan Kekaisaran Jepang di akhir Perang Pasifik, sehingga mengharuskan tentara Jepang yang berada di Indonesia untuk menarik perhatian rakyat Indonesia, supaya rakyat Indonesia mau membantu tentara Jepang untuk menghadapi musuh-musuhnya di Perang Pasifik. Pada saat itu, tentara Jepang menarik dukungan rakyat Indonesia, salah satunya dengan membentuk Dokuritsu Junbi Chosakai, yang bisa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, yaitu Badan Penyidik Persiapan Usaha Kemerdekaan Indonesia, yang sering kita singkat dengan singkatan BPUPKI. Badan ini pertama kali mengadakan sidangnya yang membicarakan mengenai rumusan dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Dan pada sidang pertama ini dilaksanakan di Gedung Chuo Seng-in, yang sekarang lebih dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila. Pada pembukaan sidang pertamanya, Ketua BPUPKI Dr. Rajiman Wedyo Diningrat meminta pandangan kepada seluruh anggotanya mengenai rumusan dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Dan pada saat itu ada 3 tokoh yang ingin menyampaikan dasar negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu Muhammad Yamin, Profesor Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Pada sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin menyampaikan pendapatnya sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Pada saat itu beliau menyampaikan 5 asas dasar sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan 5. Peri kesejahteraan rakyat. Dan pada tanggal 31 Mei 1945, giliran Profesor Dr. Supomo untuk menyampaikan pendapatnya sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Dan pada saat itu pula beliau menyampaikan 5 asas dasar sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan, musyawarah, dan keadilan sosial. Setelah beberapa hari, para tokoh-tokoh menyampaikan pendapatnya dan tidak kunjung untuk mendapatkan titik terang. Akhirnya, pada keesokan harinya, tanggal 1 Juni 1945, giliran Insinyur Soekarno untuk mengemukakan pendapatnya sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Dan pada hari itu pula hari di mana Insinyur Soekarno pertama kali mengemukakan kata Pancasila sebagai nama bagi dasar negara yang telah beliau kemukakan tadi. Oleh karena itu teman-teman, setiap tanggal 1 Juni kita selalu memperingati hari lahir Pancasila, karena pada tanggal itu pertama kali kata Pancasila diucapkan oleh Insinyur Soekarno pada pidatonya.
Selanjutnya, Dokuritsu Junbi Chosakai membentuk sebuah panitia kecil untuk merumuskan Pancasila dan menyusun Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berpedoman pada pidato Insinyur Soekarno tersebut. Maka dibentuklah panitia kecil, yaitu panitia 9 yang beranggotakan 9 orang, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, A.M. Maramis, Abi Kusno, Abdul Qahar Muzakir, Wahid Hasim, Ahmad Subarjo, Agus Salim, dan Muhammad Yamin. Para tokoh-tokoh tersebut ditugaskan untuk merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia yang berpedoman pada pidato Insinyur Soekarno tersebut. Setelah melalui proses persidangan dan lobi-lobi, akhirnya rumusan Pancasila hasil dari penggalian Insinyur Soekarno tersebut dirumuskan untuk dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan dan dinyatakan sah pada sidang PPKI yang pertama pada tanggal 18 Agustus 1945. Sekian penjelasan dari saya mengenai sejarah lahirnya Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.